Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengisi pengaturan sesi, membuat ruangan atau lab di dalam laman ANBK, anbk.kemdikbud untuk pelaksanaan ANBK nanti. Nah, di sini setelah kita login nanti ada dashboard. Dashboard ini untuk pengumuman dan segala macam, semuanya ada di sini. Bahkan video tutorial pun sudah disiapkan oleh Post Manager. Sini membuat transfer respon, virtual mesin, semuanya sudah dijelaskan. Untuk berkas yang dibutuhkan pelaksanaan pun sudah ada di sini. Nah, sini ada data sekolah, ada teknis, ini teknis sekolah, ada infrastruktur. Ini adalah yang kita isi pada saat pelaksanaan, pada saat kita mengisi Vervaltik. Ini ada identitas, di sini ada status pelaksanaan, mandiri, menumpang atau mandiri dan tumpangi, mode pelaksanaannya online atau semi online, pengisiannya ada pada Vervaltik. Lanjut kita ke biodata siswa. Sini adalah siswa-siswa yang akan menjadi sampling atau mengisi ujian pada saat pelaksanaan nanti. Jadi siswa-siswa ini ada siswa-siswa yang mengerjakan soal ANBK atau soal asesmen nasional. Nah, di sini ada menu asesmen nasional, penjelasan kita skip aja. Di sini ada komputer proktor. Nah, komputer proktor ini fungsinya adalah untuk kita membuat ruangan atau lab yang kita miliki. Bagaimana caranya? Misalkan di sini kita klik tambah, tapi karena saya sudah bikin, saya klik edit saja ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu tinggal klik tambah saja. Kita di sini. Nah, di sini saya 40 klien ini digunakan untuk satu ruang. Jadi berarti saya kasih nama lab komputer 1. Setelah itu kita klik simpan. Nah, kenapa saya membuat seperti ini? Saya memiliki dua lab komputer. Di sini ada lab komputer 1 dan lab komputer 2. Nah, dengan dua ID server. Jadi saya memiliki dua server dengan dua ruangan. Terus bagaimana kalau saya punya satu server untuk dua ruang? Bisa gak? Bisa. Gimana caranya? Di sini kita klik tambah. Kita klik tambah. Nah, di sini kita adalah jumlah klien kita isi, misalkan kita memiliki ada 30, kita isi 30. Setelah itu di sini digunakan untuk berapa ruang si server ini, komputer server ini. Misalkan kita gunakan untuk dua ruang, bisa. Kita pilih dua ruang, berarti di sini kita mengisinya adalah ruang 1 dan yang di sini adalah ruang 2. Kita klik simpan. Nah, di sini terlihat jumlah klien 40 digunakan untuk dua ruang, yaitu ruang 1 dan ruang 2. Jadi contohnya misalkan kita punya dua ruang tapi hanya memiliki satu server. Jadi pembuatannya adalah seperti ini. Tapi jika kita punya satu server satu ruang, berarti di sini kita pilihnya adalah satu ruang. Kita klik, kita ketik berarti lab komputer 1, kita simpan. Nah, jadinya seperti ini. Jadi komputer server ini atau ruangan ini memiliki satu server, memiliki klien 40, digunakan untuk satu ruang. Seperti itu. Nah, setelah kita selesai membuat ini, kita lanjut ke pengaturan sesi. Di sini muncul data semua siswanya untuk ini. Nah, yang perlu kita isi adalah yang pertama ID proktor atau ruang, gelombang, dan sesinya. Yang pertama ID proktor atau ruang, ini kita isi sesuai dengan ruangan yang kita buat tadi di komputer proktor sini. Jadi di sini kita klik, kita isi misalkan kita kasih namanya ruang 1 atau lab komputer 1 bebas, terserah. Nanti kita pilih. Setelah itu gelombang,
gelombang ini di mana? Nah, untuk SMP itu ada 2 gelombang, gelombang 1 dan 2. SD memiliki 4 gelombang. Gimana cara melihat gelombangnya? Melihat gelombang ada di pos ANBK. Ya, jadi untuk melihat gelombang ada di pos ANBK, atau nanti biasanya akan muncul informasi ada menu atau laman dashboard sini. Contoh seperti saya, kalau mau melihat gelombang 1 dan gelombang 2, di sini ada pemberitahuannya. Di sini tanggal penting pelaksanaan ANBK. Untuk SMP kita cari, oh ini SMP. Itu gelombang 1 tanggal pelaksanaannya 4 dan 5 Oktober 2 hari. Gelombang kedua pelaksanaannya adalah 6 dan 7 Oktober. Berarti kalau SD ada 4 gelombang, berarti tinggal dilihat saja nanti di pos ANBK itu ada pada tanggal berapa-berapanya. Jadi setelah kita rembuk dengan kepala sekolah dan segala macam, kita memilih gelombang, berarti kita langsung ke pengaturan sesi lagi. Oke, kita pilih ruangnya, misalkan saya pilih lab komputer 1 untuk siswa ini. Gelombangnya saya memilih gelombang 1, berarti tanggal pelaksanaan untuk saya adalah 4 dan 5 Oktober. Nah, di sini jangan keliru nih, banyak yang keliru sesi pada hari ke 1 dan 2. Jadi ini jika kita memiliki satu ruangan, memiliki satu server, jadi semua siswa dipilihnya adalah lab komputer 1. Nah, atau ruangan 1. Setelah itu gelombang kita pilih semua siswa itu adalah gelombang 1. Jadi pelaksanaannya semua siswa adalah sama. Nah, di sini setelah itu kita isi sesi pada hari ke, ini hari pertama, ya. Dan ini hari kedua. Ini hari kedua. Jadi saya isi di sini 1 dan 1, siswa 1 sampai 15, karena ketentuan dalam pos ANBK adalah satu ruangan 15 klien atau 15 siswa, agar mengingat sedang kita dalam kondisi pandemi, jadi memiliki batas antara komputer satu dan komputer lain adalah 1,5 atau 1,5 meter. Setelah itu di sini saya pilih 1, di sini 1. Kenapa saya milih sama-sama 1? Karena siswanya adalah tidak di rolling atau tidak ditukar jam pelaksanaannya, walau baik hari pertama maupun hari kedua, agar siswa tidak bingung dan kita pun tidak bingung juga pengaturannya. Setelah itu di sini hari pertama atau sesi pertama itu adalah jam 7.30, berarti hari pertama jam 7.30, hari kedua di sini jam 7.30. Setelah kita isi semuanya selesai sampai ke anak yang ke-15, anak yang ke-16 sampai dengan 30, berarti saya isi adalah sesi kedua dan hari keduanya sesi kedua. Jadi pelaksanaan sesi kedua itu 10.20 atau 10.30. Berarti baik hari pertama dan hari kedua siswa ini sama. Berarti di jam 10.20 atau di sesi kedua. Seperti itu. Setelah selesai semua, kita klik simpan. Setelah kita klik simpan, kita lihat cek kelengkapan data. Nah, di sini jika sudah checklist hijau semua, tandanya sudah oke dalam pengaturan sesi, ruang, dan gelombang. Kalau ada yang belum, bagaimana? Di sini nanti muncul keterangan merah dan statusnya merah, keterangannya muncul apa yang belum diisi. Sebagai contoh, coba kita lihat. Ini Karisa, kita hapus dulu ruangannya. Oke, saya simpan. Nah, Karisa ini belum saya masukkan ya ID proktornya atau ruangnya. Di sini kita lihat cek kelengkapan data. Lihat, server ruangnya belum keisi, statusnya silang. Apa keterangannya? ID proktor atau ruang. Berarti kita harus melihat si Karisa. Oh iya benar kosong. Berarti harus kita isi. Atau sebagai contoh, gelombang yang belum kita isi. Misalkan gelombangnya belum terisi atau terlewat. Nah, di kelengkapan data di sini diperhatikan, dilihat status ya. Setelah itu ada gelombang. Berarti kalau misalkan ada pengaturan sesi yang terlewat, di sini akan muncul keterangan atau informasinya apa yang belum terisi. Seperti itu.
Oke, kita klik save. Nah, setelah selesai pengaturan sesi dan cetak kartu, kita pilih kartu login. Nah, kartu login ini bisa kita cetak. Kita pilih dulu, kita melihat kita ada di gelombang berapa, 1 atau 2. Tergantung dalam kita memilih gelombang pada pengaturan sesi. Nah, kita misalkan milih gelombang 1, berarti sini gelombang 1, sesinya kita pilih semua sesi, kita klik cetak. Nah, setelah kita klik cetak, maka akan muncul semua kartunya dan ada fotonya. Terus Pak, gimana cara upload fotonya? Cara upload fotonya itu seperti ini. Kita contoh ke picture. Sebentar. Saya tidak memiliki foto. Nah, contoh misalkan ini. Ini adalah anggap saja foto siswa ya. Foto siswa ini berarti kita rename, terus kita isi namanya sesuai dengan username siswa. Contoh misalkan di sini, siswa ini adalah usernya P020300490018. Berarti si Karisa ini kita copy username-nya, kita masukkan ke dalam sini, kita copy. Nah, setelah semua siswa di rename sesuai dengan username-nya masing-masing, setelah itu di blok semua, kita arsipkan, kita pilih RAR. Setelah kita pilih RAR, kita klik OK. Nah, jadi file ini adalah yang kita upload, file RAR ini. Jadi di sini ada upload foto, kita pilih, kita klik tambah dulu, klik tambah. Setelah itu kita cari fotonya ada di mana. Nah, ini ada fotonya, kita klik open. Setelah selesai, kita klik upload. Nah, setelah kita klik upload, maka fotonya akan masuk nih seperti ini. Ini fotonya sudah masuk, yang lain belum. Seperti itu. Jadi nanti fotonya akan masuk. Jadi untuk foto, setiap fotonya di rename sesuai username-nya masing-masing. Setelah itu di blok, diklik kanan dan diarsipkan. Seperti itu. Jika sudah, untuk daftar hadir tinggal dicetak saja, tinggal kita pilih mata pelajarannya, nanti akan muncul saat mau pelaksanaan. Berita acara pun sama, jangan lupa berita acara setelah ditandatangani siswa, tandatangani pengawas, tandatangani proktor, dan diupload. Bentuk formatnya apa? Bentuk formatnya adalah JPEG atau gambar. PNG boleh, PNG. Nah, di sini kita masuk ke aktivasi peserta cadangan. Fungsinya apa? Peserta cadangan adalah mengganti siswa yang tidak bisa hadir atau siswa yang sudah keluar, datanya ada, diganti oleh cadangan. Nah, untuk aktivasinya itu sebaiknya setelah sinkronisasi atau H-1 sebelum pelaksanaan. Maksimalnya adalah 15 menit sebelum pelaksanaan. 15 menit sebelum pelaksanaan sesi 1 kita harus sudah mengaktifkan siswa cadangan jika ada yang mau diganti, seperti itu. Nah, sekarang belum bisa ditambahkan atau diganti. Caranya klik tambah, kita pilih siswanya. Misalkan seperti saya ini Zakia yang sudah keluar, saya klik simpan. Nah, tapi di sini tidak bisa karena kita belum dapat jadwal sinkronisasi. Jika sudah, nanti dia akan muncul di sini nama siswanya dan akan muncul di sini nama penggantinya siapa, username hari pertama dan username hari keduanya. Seperti itu. Untuk kartunya, untuk siswa cadangan itu dicatat saja karena tidak masuk ke dalam kartu login di sini. Nah, karena tidak masuk ke dalam kartu sini. Tapi untuk daftar hadir nanti akan muncul biasanya di lembar paling terakhir. Seperti itu. Lanjut, asesmen nasional selesai, kita ke jadwal sinkronisasi. Jadwal sinkronisasi ini akan muncul diatur oleh pusat. Kita dapat jadwalnya jam berapa, hari apa,
Nah, kita sinkronisasi pada saat itu juga. Apakah boleh lewat dari jam itu? Misalkan sinkronisasi jam 8, boleh jam 10, boleh, silahkan. Asalkan jangan sampai terlewat dari batas akhir sinkronisasinya. Seperti itu, karena jika melewati batas nanti Bapak dan Ibu sendiri yang repot. Untuk melihat batas akhirnya sinkronisasi ada di mana? Ada di sini dashboard. Kita cek misalkan informasi ya di sini. Nah, untuk sinkronisasi SMP itu ada di tanggal 1 dan 3 Oktober sampai 3 Oktober. Berarti lewat dari 3 Oktober atau tanggal 4 kita sinkronisasi, itu kita sudah tidak bisa. Itu nanti malah menghambat Bapak Ibu juga. Seperti itu. Jadi begitu keluar jadwal, kita langsung sinkronkan saja di jadwal yang kita dapatkan itu. Untuk sinkronisasi itu untuk sekolah yang melakukan modanya semi online. Untuk yang online tidak perlu sinkronisasi. Bisa login pada hari H pelaksanaan. Dan yang terakhir ada tiket bantuan. Tiket bantuan itu jika Bapak Ibu terkendala masalah dan segala macam, di situ ada namanya troubleshooting ANBK, filenya tinggal dilihat masalahnya apa. Berarti ketika ada masalah, ada solusinya, kita pilih di sini tambah. Contoh, kita sudah sinkronisasi, PHD sinkronisasinya sudah kita backup. Setelah kita backup, ternyata server kita terjadi kendala, rusak atau error. Nah, itu PHD sinkronisasinya tinggal kita masukkan ke dalam server cadangan, kita pilihnya unlock serial number. Jadi nggak perlu sinkronisasi ulang. Makanya Bapak dan Ibu harus sediakan hard disk eksternal untuk membackup PHD yang sudah sinkronisasi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.